Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasyifa Fadila Putri dengan NIM 102042400002 dari kelas S1 SIKJ 2402. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil dari pengerjaan tugas pendahuluan modul 3 mata kuliah data mining untuk studi kasus Rumah Sakit Mayapadi. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sintaks berikut. Ini digunakan untuk membaca, mengelola, dan mengolah data dalam bentuk tabel atau dataset. Ini digunakan untuk memvisualisasikan data. Lalu sintaks berikut digunakan untuk membagi dataset menjadi data training dan data testing. Sintaks berikut digunakan untuk membuat model klasifikasi pada data penyakit jantung. Sintaks berikut digunakan untuk mengimpor berbagai fungsi evaluasi dari model scalar matrix, dan fungsi-fungsi ini digunakan untuk menghitung conversion matrix, accuracy, precision, recall, F1 score, R squared, ROC curve, dan ROC AUC score. Ini digunakan untuk membaca dataset. Lalu sintaks ini digunakan untuk menampilkan 5 data pertama dari dataset tersebut. Selanjutnya masuk ke nomor 1, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan data imbalance pada klasifikasi heart disease. Data imbalance adalah kondisi ketika jumlah data pada tiap kelas itu tidak seimbang. Nah, pada kasus klasifikasi heart disease ini, jumlah pasien yang punya penyakit jantung dan yang tidak itu tidak sama jumlahnya. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan model itu lebih condong memprediksi ke jumlah datanya yang lebih banyak, sehingga performa model menjadi kurang optimal terutama pada kelas minoritas. Nah, berikut adalah sintaks untuk mengecek distribusi kelas pada label target. Di sini value counts itu digunakan untuk menghitung jumlah masing-masing kelas pada kolom target sehingga bisa diketahui apakah data itu seimbang atau tidak. Nah, untuk normalize true ini digunakan untuk menampilkan distribusi data. Lalu masuk ke outputnya, di sini menunjukkan jumlah data pada masing-masing kelas di kolom target. Nilai 1 berjumlah 526, itu data yang berarti pasiennya itu memiliki sakit jantung, sedangkan yang tidak itu berjumlah 499. Nah, di sini pasien atau orang yang memiliki sakit jantung ini dia memiliki proporsi sekitar 51,31% atau 51.000 dan 3317073 sekian. Nah, untuk yang tidak memiliki penyakit jantung dia sekitar 48,60% atau 48.000 sekian. Dan dari hasil ini dapat dilihat bahwa distribusi data itu masih cukup seimbang karena selisih jumlah kedua kelas ini tidak terlalu jauh. Selanjutnya masuk ke nomor 2, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan random undersampling. Random undersampling ini itu teknik data balancing yang dilakukan dengan cara mengurangi jumlah data pada kelas mayoritas secara acak sehingga jumlahnya itu sama dengan kelas yang minoritas. Nah, tujuan dari metode ini itu untuk biar distribusi data menjadi lebih seimbang sehingga model klasifikasi tidak bias terhadap salah satu kelas dan dapat menghasilkan prediksi yang lebih baik. Nah, dan berikut adalah sintaks untuk memisahkan kelas mayoritas dan minoritas. Lalu saya akan melakukan undersampling lalu menggabungkan kembali dataset hasil balancing. Nah, sintaks pada bagian ini digunakan untuk menyimbangkan jumlah data antar kelas. Nah, fungsi ini digunakan untuk mencari kelas mayoritas, sedangkan ini digunakan untuk mencari kelas minoritas. Nah, setelah itu data dipisahkan menjadi 2 bagian menggunakan filtering. Nah, di sini ada fungsi sampel, yang dimana fungsi sampel ini dipakai untuk mengambil sebagian data dari kelas mayoritas agar jumlahnya sama dengan kelas minoritas. Nah, kemudian untuk fungsi PD concat ini digunakan untuk menggabungkan kembali kedua kelas menjadi dataset baru yang lebih seimbang. Nah, terus data itu juga diacak menggunakan sampel. Nah, frag sama dengan 1. Ini digunakan agar urutan datanya itu tidak berkelompok. Nah, kalau misalkan kita lihat dari outputnya ini menunjukkan bahwa proses balancing data menggunakan random undersampling itu
seperti ini. Dan sebelum undersampling, jumlah data kelas 1 itu sebanyak 526 dan kelas 0 itu sebanyak 499. Nah, karena kelas 1 lebih banyak, maka sebagian data dari kelas mayoritas itu dikurangi hingga jumlahnya itu sama dengan kelas minoritas seperti ini. Sama-sama 499. Nah, ini dilakukan agar model itu tidak lebih condong ke salah satu kelas saat proses pelatihan. Selanjutnya, nomor 3, saya akan memisahkan dataset menjadi fitur X dan target Y, kemudian melakukan split data training dan testing dengan rasio 80:20. Nah, pada bagian ini, sintaks itu digunakan untuk memisahkan fitur dan target. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengambil seluruh kolom selain target sebagai fitur atau variabel input. Nah, sedangkan ini digunakan sebagai label atau hasil prediksi. Setelah itu, si fungsi train test split itu digunakan untuk membagi data menjadi data training dan testing dengan rasio 80:20. Lalu di sini parameter test size sama dengan 0,2, itu berarti 20% data itu dipakai untuk testing. Terus random state ini berarti hasil pembagiannya selalu konsisten, dan ini untuk menjaga proporsi kelas tetap seimbang. Nah, kita melihat outputnya. Ini menunjukkan hasil pembagian dataset menjadi data training dan data testing. Dan total data setelah balancing itu adalah 998 baris. Nah, dari jumlah tersebut 798 data digunakan sebagai data training dan 200 digunakan sebagai data testing. Nomor 4, saya akan membangun model klasifikasi menggunakan algoritma naive Bayes, dan berikut adalah sintaks untuk inisialisasi model, training model, dan prediksi data testing. Nah, sintaks pada bagian ini tuh digunakan untuk membangun model klasifikasi menggunakan algoritma naive Bayes. Nah, ini digunakan untuk membuat model naive Bayes. Setelah itu model dibuat, dan fungsi ini digunakan untuk melatih model menggunakan data training. Kemudian si predik ini digunakan untuk melakukan prediksi pada data testing. Nah, hasil prediksi itu disimpan ke dalam variabel ypred. Nah, untuk outputnya ini menunjukkan 10 hasil prediksi pertama dari model naive Bayes dibandingkan dengan label aslinya. Nilai pada hasil prediksi merupakan hasil klasifikasi dari model, sedangkan label asli ini itu data sebenarnya. Dari 10 data tersebut, kita bisa melihat bahwa sebagian besar prediksi model itu sudah sesuai dengan label asli, walaupun masih ada beberapa data yang salah prediksi. Nah, ini menunjukkan kalau si model itu sudah cukup baik dalam melakukan klasifikasi penyakit jantung. Nomor 5, saya akan melakukan evaluasi menggunakan confusion matrix, dan berikut adalah sintaks untuk menampilkan confusion matrix, dan saya akan menjelaskan arti dari true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Nah, pada bagian ini, confusion matrix ini digunakan untuk membandingkan hasil prediksi model dengan data asli sehingga dapat diketahui jumlah prediksi benar dan salahnya. Nah, hasil confusion matrix ini kemudian divisualisasikan menggunakan confusion matrix display agar lebih mudah dibaca dalam bentuk grafis. Dan PLT show ini digunakan untuk menampilkan hasil visualisasi. Nah, saya juga akan menjelaskan terkait 4 istilah utama dari si confusion matrix. Yang pertama ada true positif. Ini adalah data pasien yang memang sakit jantung dan berhasil diprediksi sakit oleh model. True negatif itu data pasien yang tidak sakit jantung dan berhasil diprediksi tidak sakit jantung oleh model. Nah, false positif itu data pasien yang sebenarnya tidak sakit jantung tapi diprediksinya sakit sama model. Sedangkan false negatif itu data pasien yang sebenarnya sakit tetapi diprediksi tidak sakit oleh model. Nah, berikut adalah outputnya. Ini berupa heat map. Nah, heat map ini digunakan untuk melihat hasil prediksi model dibandingkan dengan data asli. Sumbu vertikal menunjukkan tabel asli, sedangkan
si horizontal ini menunjukkan hasil prediksi model. Nah, nilai 80 pada kiri atas itu berarti ada 80 data yang tidak sakit, yang berhasil diprediksi dengan benar sebagai tidak sakit. Nah, nilai 82 pada kanan bawah, nilai 82 pada kanan bawah ini berarti ada 82 data sakit yang berhasil diprediksi dengan benar sebagai sakit. Nah, ini berarti 80 tidak sakit dan berhasil diprediksi. Ini yang data sakit tapi berhasil juga diprediksi sebagai sakit. Nah, sedangkan nilai 20 ini dia menunjukkan data yang sebenarnya tidak sakit tetapi diprediksinya sakit. Dan ini 18 itu data sebenarnya. Nah, sakit tetap diprediksi tidak sakit. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa jumlah prediksi itu benar lebih banyak dibandingkan dari prediksi yang salah, sehingga model naive Bayes ini memiliki performa yang cukup baik dalam melakukan klasifikasi penyakit jantung. Selanjutnya, ini soal nomor 6, saya akan melakukan evaluasi model menggunakan accuracy, precision, R-squared, recall, dan F1 score. Dan berikut sintaks untuk menghitung seluruh metrik tersebut. Nah, sintaks pada bagian ini itu digunakan untuk menghitung performa model klasifikasi. Nah, accuracy score ini digunakan untuk menghitung tingkat ketepatan prediksi secara keseluruhan. Precision score digunakan untuk melihat ketepatan prediksi positif. Recall score ini digunakan untuk mengukur kemampuan model mendeteksi data positif. F1 score ini digunakan untuk melihat keseimbangan antara precision dan recall. Nah, kalau R-squared score itu digunakan untuk melihat seberapa baik model menjelaskan variasi data. Dan berikut adalah outputnya. Nah, nilai accuracy ini dia sebesar 0,8100 menunjukkan bahwa model ini mampu memprediksi dengan benar sekitar 81% dari seluruh data testing. Nah, precision dia itu 0,8039, itu seluruh data yang diprediksi sakit jantung sekitar 80% benar-benar sakit. Nah, terus recall 0,8200 atau 0,82 ini menunjukkan bahwa model mampu mendeteksi sekitar 82% pasien yang benar-benar sakit jantung. Nah, F1 score 0,8119 ini menunjukkan keseimbangan yang cukup baik antara precision dan recall. Dan R-squared score 0,24 ini menunjukkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi data, walaupun metrik ini sebenarnya lebih umum digunakan pada kasus regresi dibandingkan si kasus klasifikasi. Selanjutnya, atau yang terakhir, saya akan melakukan evaluasi menggunakan ROC curve, dan ROC AUC score, serta memvisualisasikan hasilnya. Dan berikut adalah sintaks yang digunakan. Nah, pada bagian ini ada predict proba, ini digunakan untuk mengambil nilai probabilitas prediksi dari model. Kemudian ada ROC curve, ini digunakan untuk menghitung nilai false positive rate dan true positive rate yang nantinya dipakai untuk membuat grafik ROC curve. Nah, ROC AUC score itu digunakan untuk menghitung nilai AUC sebagai ukuran performa model. Nah, semakin mendekati 1, maka nanti performa modelnya itu semakin baik. Nah, selanjutnya PLT show itu digunakan untuk memvisualisasikan si grafik ROC curve agar hasil evaluasi ini lebih mudah dipahami. Dan berikut adalah outputnya. Nah, ROC curve ini digunakan untuk melihat kemampuan model dalam membedakan kelas positif dan negatif. Nah, garis biru ini menunjukkan kalau si performa model naive Bayes ini, tapi kalau si garis abu-abu ini dia menunjukkan kalau ini adalah prediksi acak. Nah, karena garis biru ini berada jauh di atas garis acak atau garis abu-abu, berarti si model ini memiliki kemampuan klasifikasi yang baik. Nah, nilai AUC yang diperoleh adalah 0,9160. Nilai ini mendekati 1 sehingga menunjukkan bahwa model ini mampu membedakan pasien sakit dan tidak sakit dengan sangat baik. Nah, semakin tinggi nilai AUC, maka semakin baik performa model dalam melakukan prediksinya.
Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.